Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Jessica Septiani, NIM 2017-017-105 dari Padepokan 159. Kali ini saya melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tematik 2020 bertempat di Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Bali. Saat pandemi, kita dianjurkan pemerintah untuk sekolah di rumah, yang artinya kita belajar di rumah dan didampingi oleh guru secara online. Ya memang sih, SFH atau School from Home bosenin banget. Gak ketemu teman-teman, gak ketemu bapak ibu guru, dan mungkin kangen kantin sekolah. Tapi ini semua demi kebaikan kita bersama ya teman-teman. Nah, saat belajar di rumah, kita cenderung suka ngantuk. Maka dari itu, di video kali ini, aku pengen bagi tips-tips belajar yang efektif saat di rumah. Sebelum itu, kita masuk ke pengertian. Menurut pengertiannya, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Tips yang pertama. Cara yang pertama adalah membuat schedule yang mirip dengan schedule atau jadwal di sekolah. Jadwal yang dibuat tidak harus sama persis kok. Kalau semisal jadwal sekolah kita dimulai dari pukul 8.00 sampai dengan 13.00, nah kita akan membuat jadwal belajar dengan durasi 5 jam untuk mata pelajaran yang berbeda dan waktu istirahat. Contohnya nih teman-teman, dari pukul 8 sampai 9.00 adalah waktu belajar untuk bahasa Indonesia. Kemudian pada pukul 9.00 sampai 9.30 adalah waktu istirahat. Pada pukul 9.30 sampai 10.30 kita melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Kemudian 10.30 sampai 12.00 adalah waktu belajar untuk pelajaran IPA, dan seterusnya. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi nggak ketinggalan pelajaran di sekolah. Setelah membuat schedule, selanjutnya adalah menyiapkan meja belajar. Gak enak banget kan kalau kita belajar tapi mejanya berantakan. Hal ini membuat kita tidak fokus dan mengurangi mood kita untuk belajar. Teman-teman cukup taruh barang-barang yang dibutuhkan saat belajar. Misalnya buku, alat tulis, laptop, dan jangan lupa untuk meletakkan tempat sampah di samping meja agar tetap membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori meja belajarmu. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan lenggang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Nah, agar terasa sedikit sejuk dan terlihat cantik, kalian bisa meletakkan tanaman hias atau hiasan lainnya. Tips yang ketiga, pilih belajar yang sesuai. Tahu nggak teman-teman, bahwa cara belajar tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, dan ada juga yang sambil ngemil. Namun, pastikan tidak mengganggu belajarmu ya. Misalnya, kamu pengen belajar sambil nonton film. Nah, itu justru membuat kamu ngantuk, malas, dan tidak fokus ya teman-teman. Oleh karena itu, cukup teman-teman pilih cara belajar yang bisa rileks dan tetap santai. Belajar tetap efektif kok. Tips berikutnya adalah pilih media yang tepat. Selain mendapat materi-materi sekolah dari Bapak Ibu guru, teman-teman tentunya tetap membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa kita dapat dari internet, buku-buku, ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran.
Dari media-media tersebut, kita dapat membuat rangkuman dan mengerjakan latihan soal. Semakin mahir kita mengerjakannya, semakin pintar deh teman-teman. Tips yang terakhir, belajar bareng. Di zaman yang serba canggih, kamu bisa belajar bareng tanpa harus kumpul bareng. Teman-teman bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman via video call, mungkin kamu jadi lebih semangat. Rasa ngantuk dan bosan pun pasti nggak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman, dan jangan lupa tentukan jadwalnya. Eits, buat teman-teman yang nggak punya gadget sendiri, kalian juga bisa memanfaatkan momen ini bersama keluarga. Misalnya, meminta bantuan kakak atau orang tua kita untuk memeriksa jawaban dari latihan soal kita, dan sebagainya. Nah, kira-kira itu tips yang bisa aku kasih ke teman-teman. Tetap stay di rumah aja ya, kalau gak terpaksa banget. Jangan lupa pakai masker jika berpergian, cuci tangan, makan makanan yang sehat, minum vitamin, jangan lupa olahraga, dan jangan lupa berdoa ya teman-teman, agar semua baik-baik saja dan kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu.